yang kita ketahui sebelumnya bahwa Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia dihentikan sementara sebagai imbas tragedi Kanjuruhan yang terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, tragedi Kanjuruhan ini kan terjadi di Liga 1. Lantas kenapa Liga 2 dan Liga 3 yang dihentikan? Loh, kok bisa? Halo guys, bertemu lagi di channel Indodun, Indonesia dan Dunia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hal menarik dari persepak bolaan di Indonesia. Apa ya kira-kira hal menarik mengenai persepak bolaan di Indonesia tersebut? Untuk mengobati rasa penasaran kamu, silakan kamu simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang serta dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Oke guys, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Liga Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia dihentikan sementara sebagai imbas tragedi Kanjuruhan yang terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, tragedi Kanjuruhan ini kan terjadi di Liga 1. Lantas kenapa Liga 2 dan Liga 3 yang dihentikan? Loh, kok bisa? Iya dong. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hal menarik mengenai penghentian liga ini. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan setidaknya ada 2 alasan yang menjadi penyebab kenapa Liga 2 dan Liga 3 ini dihentikan. Yang pertama itu karena masalah jadwal. Jadi ditakutkan dengan jika Liga 3 dan Liga 2 dan Liga 3 ini dijalankan, waktunya itu tidak akan cukup hingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Jadi ditakutkan waktunya mepet ya, hingga PSSI ditakutkan tidak ada persiapan. Nah, alasan yang kedua itu karena ada sekitar 20 klub yang menghendaki penghentian Liga 2 ini. Nah, penghentian Liga 2 ini itu dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang di dalamnya dibubuhi tanda tangan. Nah, ternyata mengenai tanda tangan ini itu muncul adanya dugaan pemalsuan tanda tangan ini. Nah, sebab ada sejumlah klub yang namanya tercantum dalam tanda tangan ini itu menyangkal dan merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut. Nah, klub yang menyangkal yang merasa tidak menandatangani surat pernyataan ini itu salah satunya ada dari Gresik United. Jadi pihak Gresik United itu melalui perwakilannya Bapak Toriki Banjir menyatakan pihaknya itu sama sekali tidak pernah merasa menandatangani surat penghentian Liga 2 ini. Bahkan justru pihak Gresik United ini menginginkan Liga 2 itu tetap lanjutkan meskipun dengan sistem bubble atau terpusat pada satu lokasi. Nah, ternyata tidak hanya dari Gresik United saja, klub peserta Liga 2 lainnya yaitu Persiba Balikpapan juga merasa tidak pernah menandatangani penghentian Liga 2 ini. Nah, hal ini disampaikan oleh salah seorang perwakilan dari Persiba Balikpapan, Bapak Imam Turmuji. Jadi Bapak Imam Turmuji ini mengatakan bahwa pihak Persiba Balikpapan ini sama sekali tidak pernah menandatangani surat penghentian Liga 2 ini. Nah, pihak Persiba Balikpapan lainnya melalui direktur utamanya yaitu Bapak Ika Dewi Diade menyatakan pihaknya bersedia menempuh jalur hukum jika seandainya ada pemalsuan tanda tangan yang melibatkan mereka. Jadi kasus penghentian Liga 2 ini ternyata cukup rumit ya guys. Tidak hanya yang
wilayah sepak bola saja, tetapi juga sudah masuk ke wilayah hukum. Jadi cukup menarik ini. Nah, ternyata usut punya usut itu ada peserta Liga 3 yang mayoritasnya merupakan, yang seluruhnya itu merupakan klub anggota Asosiasi Provinsi Aspro PSSI. Nah, salah satunya itu ada Aspro PSSI Jambi. Jadi pihak Aspro PSSI Jambi ini melalui salah satu perwakilannya Bapak Reza mengatakan bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan, yang itu pemalsuan tanda tangan penghentian liga ini yang diduga itu merupakan tanda tangan dari beberapa anggota Aspro PSSI Jambi seperti atas nama Budiman dari PS Moro Jambi, Arahman dari atas nama dari Persijam Jambi, dan Bapak Zainal Abidin selaku Ketua PSSI Kerinci. Jadi mereka ini adalah anggota Esko PSSI Jambi yang namanya sengaja dicatut untuk menandatangani surat penghentian Liga 2 dan Liga 3 ini. Nah, pihak Esko PSSI Jambi juga melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan ini kepada Polda Jambi. Jadi mulai rumit ya ternyata kasus ini. Sudah mulai masuk ke aspek hukum. Nah, lantas bagaimanakah kasus pemalsuan tanda tangan ini jika dilihat dari aspek hukum? Nah, sebenarnya saya bukan orang yang paham hukum sekali ya guys, tapi saya orang yang biasa aja, tapi saya coba membahas hal ini melalui perspektif hukum. Jadi kasus pemalsuan tanda tangan ini merupakan salah satu kasus kriminal yang pelakunya itu bisa dijerat dengan hukuman. Jadi kasus pemalsuan tanda tangan ini itu termuat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Nah, pada pasal 263 ayat 1 KUHP ini berbunyi bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian atau kewajiban atau suatu pembatasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, maka pelakunya dihukum karena pemalsuan surat, maka dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Di pelaku pemalsuan tanda tangan ini bisa dijerat 6 tahun. Nanti jika memang PSSI itu melakukan pemalsuan surat tanda tangan ini, maka mereka bisa dipidanakan hukuman penjara selama 6 tahun. Jadi ada beberapa poin yang mengenai kasus pemalsuan tanda tangan ini. Nah, pemalsuan tanda tangan ini dia berkaitan dengan dapat menerbitkan hak, misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, surat adil dan lainnya. 2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya. 3. Dapat menerbitkan atau pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu, atau suatu surat boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut analisis saya, itu pemalsuan tanda tangan PSSI ini itu dia masuk ke bagian yang kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian. Jadi dengan adanya surat tanda tangan PSSI ini, tanda tangan yang dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan PSSI ini itu bisa mengakibatkan adanya perjanjian. Jadi perjanjian penghentian Liga 2. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh PSSI. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video